Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan final project jaringan komputer yang beranggotakan saya Faiz Muhammad NIM 124 dan teman saya Arif Pamungkas NIM 124 yang akan melanjutkan penjelasan nanti. Ini kami di sini membuat studi kasus tentang universitas yang terdiri dari 3 buah gedung A, gedung B, dan gedung C. Ini tabel pengamalannya 70 host, 60 host, 35 host, 20 host, 12, 8, dan ini antar routernya 2 host, dan ini router pusat ke router B. Ini IP globalnya segini untuk membedakan antar lokal networknya. Oke, sekarang kita langsung ke topologinya aja. Di sini ada ruang dosen, ruang asisten, lab komputasi, ruang komputer, pengembangan, administrasi, seminar, rektorat, tunggu, dan tata usaha. Setiap ruangan ini dibagi oleh 3 gedung. Maksudnya setiap gedung dibagi oleh beberapa ruangan. Ini gedung A, gedung B, gedung C. Ya, ini router pusatnya menggunakan IP global 10.10.10.0 subnet mas 24. Di sini pada ruang dosen ini terdiri dari 15 host yang ada telepon, printer, PC, dan access point untuk mengakses jaringan internet untuk para device yang dimiliki oleh dosen. Dan yang kedua ada ruang asisten dosen yang terdiri dari 20 host. Ini sama, ada telepon untuk menghubungi ruang dosen jika ada keperluan sesuatu, dan terdapat PC, printer, dan access point. Untuk ruang lab komputasi terdiri dari 12 host yang berisi PC dan server. Untuk ruang komputer terdiri dari 35 host. 35 host ini terdiri dari beberapa IoT seperti motion detector, kipas angin, lampu, PC, dan server. Untuk mengatur IoT-nya nanti dijelaskan. Untuk ruang pengembangan terdiri dari 35 host, terdiri PC dan server saja. Di ruang administrasi ini juga ada PC dan printer saja pada gedung B. Gedung B ini terdiri dari ruang komputer, pengembangan, administrasi. Gedung A terdiri dari ruang dosen, asisten, dan ruang lab komputasi. Sekarang kita beralih ke gedung C. Gedung C ini ada ruang tata usaha untuk mengatur segala keperluan univ bagi mahasiswanya. Ruang tata usaha terdiri dari 10 host yang disambung dengan router gedung C ini disambung dengan switch. Terdapat PC dan printer. Untuk biar tidak bosan, ini terdapat ruang tunggu yang disambung dengan home router. Ini terdapat wirelessnya sehingga langsung ke end device para pengunjung di ruang tunggu. Ruang tunggu ini terdiri dari 12 host. Ini untuk gedung C. Di ruang rektorat ini terdapat switch yang disambung dengan kabel strak juga. Di ini ada home gateway, ini adalah jenis router untuk menghubungkan
wireless antara kabel ini and device dengan IoT yang ada. Terus juga ada PC juga untuk urusan rektorat. Ini ada ruang seminar yang berguna untuk seminar-seminar. Terdapat access point yang langsung access point dengan kabel cross. Terdapat smartphone, laptop para pengunjung untuk menikmati fasilitas kampus. Sudah seperti itu saja tabel pengalamatannya. Sini bisa dibaca, dan ada antar router, kita bagi dua host antar router gedung A, gedung B, dan gedung B, gedung C, dan pusat ke gedung B kita pakai IP global, jadinya agak dibesarin. Oke, lanjut ke teman saya. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Mungkas, NIM 124180044. Dari saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Faiz Muhammad. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP-nya. Kita mulai dari router. Di sini ya, kita ambil gedung B. Sebelumnya di sini kita menggunakan dua konfigurasi. Yang pertama ada static. Di sini server device-nya kita menggunakan static yang seperti ini. Lalu di setiap PC-nya atau komputernya kita menggunakan DHCP seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus mengkonfigurasikan setiap jalurnya menuju routernya. Di sini untuk ke ruang pengembangan dan ruang komputer, di sini dia melewati pos Ethernet 0/0. Nah, di sini ya subnetnya 128 karena di sini ruang pengembangan dan komputer. Sebentar. Dia menggunakan 120 host totalnya. Sini 78. Nah, ini untuk tiap clusternet. Kalau untuk yang ruang administrasi di fast Ethernet 1/0 menggunakan IP address 81 atau gateway 81. Oke, untuk konfigurasi lewati config tadi seperti ini, diisi lewat sini. Lalu untuk konfigurasi CLI-nya kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini. Untuk ruang komputer dan ruang pengembangan, dia melewati konfigurasi fast Ethernet 0/0, di mana kita tuliskan enable lalu configure terminal, diikuti dengan int fa 0.0 untuk memilih jalan atau jalur ini agar ke ruang pengembangan dan ruang komputer. Lalu diikuti IP add, lalu untuk menambahkan address-nya 192.168.2.1, lalu diikuti subnet mask-nya
128, lalu no shutdown dan diikuti exit. Ini untuk konfigurasi ininya, jalurnya. Lalu untuk DHCP-nya ini kita menggunakan CLI juga, itu seperti ini. IP DHCP pool ruang komputer dan pengumuman untuk memberikan namanya, lalu diikuti network atau network address-nya untuk ke sini, ke ruang pengumuman dan ruang komputer tentunya. Seperti ini, 192.168.2.0 lalu subnetnya tadi. Lalu di bawahnya diikuti default routernya 2.1, DNS servernya juga sama, lalu di exit. Kita coba contohkan bagaimana pengambilan IP DHCP-nya. Kita coba seperti ini. Dia akan otomatis mencari atau request DHCP IP-nya seperti ini. Kalau untuk servernya tadi menggunakan static ya, ini dengan manual mengisikan. Oke, selanjutnya kita akan dilanjut ke teman saya. Oke, di sini sekarang saya akan mengkonfigurasi access point agar bisa terkonek dengan end device seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Jangan lupa untuk laptop ini ya diganti ya, dimatikan dulu dan diganti ini wifi. Kalau masih LAN ini ganti wifi, ini akan bisa langsung wifi. Untuk konfigurasi access point ini kita tinggal klik access point, config ke port 1. Misal ini ruang dosen, kita ganti SSD ini untuk namanya ruang dosen, dan kita pakai aplikasi WPA 2 PSK, dan ini tulis passwordnya. Ini password wifi nya, misal dosen ruang 90. Terus kita on kan, terus kita pilih end device, misal laptop ini, kita ke config ke wireless. Nah ini kita samakan dosen ruang 90 dan SSD nya samakan ruang dosen ya, pasti ini akan otomatis langsung terkoneksi jaringannya. Setelah itu ini ada beda seperti home router ini, kalau ini lewat GUI nya setting seperti biasa. Untuk setting wifi nya di wireless ini kita kasih nama ruang tunggu, dan untuk setting passwordnya di wireless security di ini. Udah, jangan lupa save setting. Ini tadi terklik sepertinya. Udah seperti itu. Sekarang kita ke IoT, konfigurasi IoT. Ini ada dua, IoT menggunakan kabel dan menggunakan wireless. Kalau menggunakan wireless kita menggunakan home gateway ini. Home gateway ini kita setting dulu. Ini di ruang rektorat, kita setting ruang rektorat, dan di password ruang rektorat 123. Ini kita sambungkan ke internet. Apabila nyambung ke jaringan internet LAN-nya kita biarin saja, tidak apa-apa. Terus tabletnya ini kita memonitor IoT nya menggunakan tablet. Kita
wireless samakan tadi ruang rektorat 123 sama, terus kita setting di IoT nya, misalnya ini pintu ya, bentar, pintu jangan lupa ini kita setting ini defaultnya tadi di CFE, kita ganti ke W ini wireless, jangan lupa sebelumnya klik advance karena ini nggak ada menunya. Ayo config, itu kita setting wirelessnya wajib aja sama config, terus ke settingnya di HCP aja, ngikutin ini, terus IT servernya kita home gateway. Untuk yang wireless ini sama seperti ini, berarti terbuka. Untuk yang ini sebelumnya tadi kita kalau mau memonitor IoT-nya di IoT monitor seperti ini, kita dapat mengatur kondisinya juga seperti ini. Kondisi misal ini sensor gerak, nah ini kan nyala, fan sama light-nya nyala. Kalau kita ke sensor gerak dengan cara mencet ALT terus arahkan kursor ke motion detector, jika kita lepaskan dia akan fan dan light-nya akan mati ya, seperti ini. Ini cara menyetingnya. Kalau ini menggunakan wired, kita menggunakan server, kita setting di DHCP nya, kita pakai default gitu ya 24.24, terus setting DNS nya seperti ini, dan IoT nya di on kan. Setelah itu kita mengatur ininya mulut PC yang sini dengan cara mengganti gateway nya ke server tadi. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk di IoT-nya yang di sini kita setting juga di setting gateway-nya 2.4 dan remote server-nya 2.4, dan username password ini dibuat dari ini di IoT monitor. Nah, ini kita sync up now karena saya sudah punya. Kita tinggal login saja untuk mengatur kondisi. Kayak ini bisa mengatur kondisi, misal ini IoT 33 detektor, jika on terus benar maka jika ada pergerakan ya ini maka IoT 30 fan sama light akan nyala, high dan on. Oke, kayak itu. Kayak ini juga jadi bisa ngatur kondisinya gimana. Ini jika on salah mati ya, artinya udah mati. Terus ini fan sama light-nya off, itu 30 sama 35 nya seperti itu. Untuk fasilitatornya bisa ini sambung sesuaiin statik aja ya biar mudah di IoT nya juga. IoT nya juga statik aja biar mudah, tidak salah ngambil IP. Oke, sekian untuk konfigurasi access point dan penjelasan IoT nya. Sekarang akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, saya akan melanjutkan sekarang di bagian routing. Oke, untuk sebelum ke bagian routing, untuk menyambungkan antara dua router ini kita menggunakan config, bisa juga CLI, tapi di sini kita menggunakan config. Untuk gedung A, dia untuk menyambungkan ke gedung B, dia melewati serial 2 atau kabel serial sini.
Ini dia menggunakan IP 3.98, lalu subnetnya 252 karena dia hanya membutuhkan dua dua host di sini. Oke, untuk gedung B kita lihat dia ada di seri hubungannya, dia di serial 3/0 sini 97, subnetnya sama. Oke, untuk metode routing di sini kita menggunakan RIP versi 2 di sini untuk CLI-nya. Di CLI kita pada gedung B. Oke, untuk codingan CLI-nya ya seperti ini. Enable configure terminal, lalu router RIP, lalu diikuti dengan version 2. Oke, untuk menghubungkan gedung B agar dia bisa terhubung dengan ke gedung A, dia harus menambahkan network dari setiap masing-masing jalur yang akan dia lalui. Seperti dia kalau ingin ke ruang dosen atau ke ruang komputasi, dia melewati gedung A yang harus dia yang harus dia lalui. Di sini dia 9798 ini dia network address-nya 96, kita ketikkan di sini network 192.168.3.96. Oke, untuk dia agar bisa ke ruang komputer, ruang pengembangan ini dia harus melewati ini jalur FA 0/0 yang dimana network address dari ini adalah 2.0. Kita ketikkan juga di sini. Lalu agar bisa terhubung ke ruang administrasi, dia juga harus menuliskan network address dari ruang administrasi ini yang yaitu 80 3.80. Lalu agar dia bisa ke atas ke router pusat, dia harus menuliskan network address ini dari router pusatnya, yaitu 10.10.10.0. Lalu jika sudah terhubung atau juga sudah ditambahkan jalur-jalurnya dan seat itu. Oke, selanjutnya kita coba atau mendemokan bagaimana apakah sukses atau tidaknya. Kita coba di gedung A dulu. Kita coba gedung dari ruang dosen ke lab komputasi berhasil, ruang dosen, ruang asisten sukses. Kita coba antar gedung, coba dari gedung A ke gedung B ya sukses. Lalu kita coba dari gedung A ke gedung C, ke gedung C. Sini dia sukses. Ini dari pojok sini, pojok sana, dia sukses juga. Lalu ke atas, dia sukses. Kita coba dari gedung B ke gedung C. Dari gedung B dia sukses. B ke gedung B ke ini, dia sukses. Dari gedung B sukses. Dia sukses. Lalu kita coba dari
saya sukses. Sini ke sukses. Oke. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dan perkataan yang belibet, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.